Kita ikuti bersama dan akan dipandu oleh petugas ibadah dengan penuh kasih Kristus. Kepada petugas ibadah, waktu dan kesempatan kami persilakan. Adalah Kepala Gereja Injili di Indonesia. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya dan rencananya yang kekal, sehingga kita telah mendirikan gerejanya dan memimpin gerejanya, sehingga Gereja Injili di Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi ini. Kami mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian, mengangkat hati kita untuk menyembah dan memuliakan Allah atas perbuatannya yang besar bagi Gereja Injili di Indonesia. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Dan akhir dari pujian ini, Ketua Klasis Siklop yang masih dalam proses pemulihan, dan dua yang lain akan ditambahkan oleh hambanya. Dia dayung setengah mati, tetapi orang yang di depan, mereka ada yang pangku kaki, mereka ada yang melamun, ada yang santai, ada yang tidur, ada yang diskusi. Sementara seorang bapak ini, dia dayung setengah mati bagaimana menyeberangkan atau membawa ini umat ini atau masyarakat yang ada di dalam perahu ini, bagaimana mereka akan dia membawa. Itu karena banyak itu menggambarkan bahwa banyak anggota jemaat yang masuk di dalam gereja dan keluar di dalam gereja. Pendeta berbicara, tetapi pendeta menjadi pemain sendiri, supervisor. Kemudian jemaatnya adalah mereka menjadi penonton yang aktif, dan mereka tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi. Saya harap ilustrasi itu jangan kena gini. Kalau tidak, nanti kita berapa orang ini atau yang bicara penginjilan ini kita sedang bergerak, mereka yang lain pikiran ke tempat lain. Mereka yang lain tidur. Mereka yang lain tidak aktif. Mereka pasif. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, seperti apa, macam apa yang diperlukan oleh Tuhan dalam Gereja Injili di Indonesia untuk menyelesaikan amanat agung, tugas pokok yang Tuhan berikan ini seperti apa? Itu yang kita belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang pertama, penginjilan belum selesai. Kemudian orang seperti apa yang akan menyelesaikan penginjilan? Hal yang pertama adalah mereka yang mendapat posisi yang jelas, posisi di dalam Tuhan, dan mereka yang mendapat kuasa Roh Kudus,
mereka itulah yang bisa terlibat di dalam penginjilan. Karena itu hal yang hakiki, karena itu hal yang penting dalam pemberitaan Injil. Kalau orang memberitakan Injil tanpa Kristus dalam hidupnya, dia adalah pendusta. Dia adalah saksi palsu karena tidak ada kebenaran di dalam orang itu. Oleh karena itu, murid-murid mereka mengajukan satu pertanyaan. Mereka punya hati duga. Ini Tuhan Yesus mau naik ini. Kakak laki-laki sudah mau naik ke atas ini. Permohonan cepat masuk dulu, begitu. Ini sebentar bagaimana? Ini sedikit lagi kami pergi kerajaan Allah, kerajaan Israel, dan nanti sudah harus merdeka dan lain sebagainya. Jadi bagaimana nih? Orang pasti gelisah hari itu. Mereka bilang, Pak, sedikit lagi Bapak berangkat ini. Tiket suara Tuhan Yesus tidak pakai pesawat. Bapak sebentar lagi naik. Tanya dulu pertanyaan ini. Tuhan, kira-kira, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kalau bahasa kampung itu ceritanya begini. Yang kau kerjakan saya tidak bisa, baru kau tanya kerajaan surga lagi. Kau kerjakan yang ini dulu. Kau bicara yang di atas langit sana. Tuhan Allah punya pekerjaan yang kau bicara. Bahasa kampungnya begitu. Kita kadang-kadang memikirkan hal yang tinggi-tinggi, tapi Alkitab sudah mencatat kepada kita sekalian bahwa jangan memikirkan hal yang tinggi-tinggi yang pada akhirnya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita kerjakan hal yang ada di depan kita. Amin. Amin. Pada saat ini murid-murid punya pikiran itu terbang di awan-awan. Nanti bagaimana kerajaan Israel? Bapak Ibu tahu Israel merdeka kapan? Kau saja yang kau jawab. Berapa? 1948. Laki-laki dia jago sekolah betul-betul dia sudah tahu gitu. 1948 setelah kalian punya bangsa ini merdeka, kita punya maksudnya. 1945 Indonesia merdeka. Setelah itu baru bangsa Israel, Tuhan Yesus punya umum itu. Kan Maria kan orang Israel tuh. Kan Tuhan Yesus punya umum. Tuhan Yesus punya umum itu merdeka setelah Indonesia merdeka. Bayangkan pertanyaan sudah muncul di 800 tahun yang lalu. Saya bilang, kau tunggu saja, kau emosi sampai. Kerajaan Allah yang Tuhan maksud adalah yang sebentar dia akan sampaikan amanat agung ini. Yang dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang kamu kerjakan. Bapak Ibu Saudara, warga Gidi yang hari ini baru ulang tahun yang ke-59. Hal yang pertama, kalau mau menyelesaikan amanat agung ini, kita ini hidup dengan usia yang terbatas. 70 tahun kalau kuat, 80 tahun. Tadi malam kami punya pengkhotbah katakan bahwa Peketuk Lasis katakan bahwa ya kalau dapat hadiah bonus itu kalau menuju ke 90, 100 itu ya yang menemani kita adalah kesengsaraan. Itu artinya bahwa kita harus bekerja selagi hari masih siang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita harus mendapat. Murid-murid Yesus ini setelah mereka mengikuti Yesus 3,5 tahun, dia tidak bilang begini, ya murid-murid, kalau dalam terjemahan bahasa Latin dan bahasa Yali hupla sama, adik-adik, itu diterjemahkannya adik-adik, adik-adik, kakak pergi, jadi kamu apa yang kamu lihat kamu sudah jalankan saja ya. Kan kamu sudah lihat 3,5 tahun saya buat mujizat, saya menyembuhkan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata dan itu sengaja lembaga Alkitab menaruh begitu, karena itu bicara mengenai waktu yang bersamaan, harus Injil bergerak bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini tema kita adalah penginjilan belum selesai.